Halo teman-teman semua, baik lagi di channel MHP Code di seri Fundamental Laravel 8. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil menambahkan image, ya, page image, jadi halaman image ini. Kita sudah berhasil menambahkan migration file, controller, model, dan sebagainya. Dan di video sekarang kita akan lanjut bagaimana cara untuk upload image di Laravel 8. Ya, jadi teman-teman bisa buka project-nya, ya, running dulu, kita ngoding bareng-bareng. Dan setelah semuanya terbuka, semuanya sudah running, kita akan masuk langsung ke editor-nya. Kita akan yang pertama, di sini kita masuk ke halaman index, ya, halaman index dari page-nya. Kita masuk ke halaman index, lalu di sini untuk placeholder-nya kita ganti dulu karena di sini masih seperti ya. Input name image, misalkan seperti itu. Lalu untuk action-nya, yang pertama kita buat dulu root-nya untuk action. Root-nya kita kasih root. Name-nya misalkan add image. Seperti itu. Untuk add image, kita harus gunakan atribut and type. Yang ini, and type multipart / form data. Form data. Seperti itu. Lalu setelah root-nya kita buat, kita masuk ke web root untuk sinkronkan root dari sini. Kita masuk ke web root. Di sini kita bisa copy yang root post. Kita copy, lalu paste di sini. Karena menggunakan metode post, di sini kita masukkan misalkan add image. Seperti itu. Lalu untuk controllernya kita copy ke image controller, akan diarahkan ke image controller. Dan untuk metodenya kita gunakan saja add image. Seperti itu. Name root-nya, name-nya kita ambil dari sini. Dari root-nya. Kita copy yang ini, Ctrl C, lalu masuk ke sini. Oke. Nah, setelah ini kita akan buat sebuah validasi. Ya, kita akan buat sebuah validasi. Sebelum datanya di input, kita validasi dulu, ya. Yang pertama kita buat dulu metodenya. Metode di dalam image controller ini. Kita buka image controller. Di sini kita buat metode public function image add image. Di sini karena metodenya post, otomatis dia harus menampilkan sebuah parameter request, ya, request, lalu $request, seperti itu, ya. Dan untuk validasinya kita bisa copy saja di kategori controller, kita buka. Nah, ini untuk validasinya, kita copy aja yang ini, Ctrl C, lalu masuk ke sini, paste di dalam metode image page. Yang pertama validasinya yaitu name image, sesuaikan dengan field yang ada di tabel image, ya, di database Laravel 8, lalu tabel images, kita sesuaikan. Yang pertama ada name image, kita copy. Name image, dia required, ya, wajib diisi, dan unique-nya kita arahkan ke tabel images. Maksimal length-nya misalkan ya udah 255, nggak apa-apa. Oke, terus di sini kita tambahkan satu lagi untuk validasi dari image-nya, ya.
Kita copy aja yang ini. Kita copy, lalu paste di sini. Validasi yang kedua yaitu image. Field dari image, dia required ya, wajib diisi. Saya gunakan required saja. Dan untuk name customnya, kita copy yang ini. Dia required nama image tidak boleh kosong, misalkan seperti itu. Cukup saja seperti itu validasinya. Dan kita akan coba cek save all dulu, save all. Lalu setelah itu kita refresh di aplikasinya dan kita coba kosongkan ya. Missing parameter route add image, katanya ada error di indexplate.php parameter ID. Oke, oh kita cek dulu di index image di sini. Katanya ada yang error. Kita cek. Oh iya, kita coba lihat di web root-nya. Nah, di sini karena kita nggak nge-parsing ID, jadi kita kosongkan saja. Ya, seperti ini. Lalu balik lagi ke save all, lalu kita refresh ulang. Oke, kita coba add image. Yap, di sini muncul. Ya, nama tidak boleh kosong, dan ini juga bisa kita custom untuk image-nya. Dan untuk gambarnya kita coba set ya, kita buat validasi di sini. Kita gunakan required, lalu kita akan tambahkan file apa saja yang boleh di input. Gunakan mimes seperti ini. Mimes, lalu file yang boleh input ada JPG, terus JPEG, terus PNG, seperti itu ya. Di sini titik. Kita coba save all lagi. Save all. Kita coba choose file. Kita coba masukkan PDF ya. Yap, di sini muncul di image file of type harus JPG, JPEG dan juga PNG. Kalau dia filenya berbeda seperti PDF, dia nggak bisa masuk. Oke, sip. Untuk validasinya udah running atau udah jalan, udah normal. Kita akan coba upload untuk fungsi dari image-nya. Yang pertama, saya di sini akan buat sebuah variabel baru, yaitu brand. Buat variabel image, misalkan image, lalu request ya, ngambil dari $request ini, kita copy request dari name yang di-get dari sini, yaitu name-nya image. Ambil, lalu masuk ke image controller, yang ini boleh close. Seperti itu ya. Kita masukkan ke file, fungsi file. Nah, oke, setelah ini saya akan buat generate unique-nya, jadi generate ID-nya. Kita buat saja variabel generate
generate ID, misalkan seperti itu, menggunakan fungsi hack, tag, lalu dalamnya pakai unique ID. Setelah itu saya buat lagi variabel untuk image extensionnya, img, misalkan extension seperti itu. Kita gunakan str lower, fungsi str to lower. Nah, kita ambil image-nya, $image yang ini. Kita ambil ekstensinya. Jadi misalkan kalau misalkan di belakangnya ada PNG, JPG, nah di sini menggunakan str lower seperti ini. Jadi kita ambil untuk ekstensinya. Setelah itu get client, gunakan fungsi get client original extension. Setelah itu kita concat ya, kita buat dulu variabel baru. Kita masukkan ke dalam variabel, misalkan kita buat saja image name seperti itu. Kita concat file image dan juga kita concat generate ID-nya dan juga extension-nya. Jadi kita concat generate ID, Ctrl C ya. Setelah itu kita concat seperti ini dengan image extension-nya. Seperti itu. Jadi filenya setelah masuk ke database, jadi akan berbentuk seperti misalkan nama file, contohnya ya, nama file, lalu dia mempunyai generate ID, misalkan seperti ini, lalu ekstensinya misalkan PNG. Nah, jadi bentuknya nanti di field-nya akan seperti ini. Ya, name file, karena kita di concat menggunakan ini, generate ID-nya diambil dan juga extension filenya. Kalau misalkan dia filenya JPEG, maka akan JPEG, begitu nama filenya. Oke, setelah name-nya, generate ID dan juga extension-nya kita sudah ambil, kita akan menentukan sebuah root lokasi dari image-nya. Kita buat saja $location, variable location, seperti ini. Ya, kita buat root-nya dulu di sini. Biasanya kalau misalkan secara default Laravel itu masuknya ke folder public untuk aset ya. Jadi di dalam folder public kita buat new folder dengan nama misalkan image, dalam folder public kita new folder dengan nama image. Lalu dalam folder image kita kasih nama saja apa ya? File misalkan seperti itu. Atau kebalik nggak apa-apa lah. Image. Lalu kita masukkan rootnya, location rootnya, image, lalu masuk ke file. Nah, nanti semua file extension-nya atau semua file gambarnya akan disimpan di image file. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Seperti ini, lalu jangan lupa titik koma. Setelah itu, apa? Setelah itu, kita buat $last, misalkan last image, ini terakhir. Last image, kita concat location yang ini, kita concat location per image name yang ini ya, yang sudah tadi kita generate lalu masukkan ke dalam location, file location. Setelah itu kita move yang ini, kita ambil lagi $image yang ini, $image, kita move, pindahkan. Apa yang dipindahkan yaitu location, kita copy, location dan juga image name-nya. Oke. Kita copy, paste di sini.
kita akan insert menggunakan Eloquent URM, tinggal panggil saja model image-nya, yaitu menggunakan fungsi insert. Kita mapping saja. Setelah ini datanya kita mapping, ya. Sekalian masukkan data yang field name image-nya. Yang pertama, di sini kita akan masukkan untuk name field image-nya, yaitu image name yang ini kita masukkan. Ctrl C, lalu paste di sini, lalu karena menggunakan area seperti ini, lalu request, ya, itulah request dari mana? Dari name image. Image name, seperti ini. Lalu kita masukkan lagi image-nya, field image yang ada di database yang ini, ya, kita masukkan, lalu request, berdasarkan request dari sini, dari name-nya. Cuman kalau misalkan image, dia ambil saja yang last image-nya yang ini. Oke, karena sudah di mapping dulu untuk generate image-nya, makanya kita yang request yang kita ambil yang sudah diolah. Kita ambil yang ini, Ctrl C, seperti ini. Oke, lalu yang terakhir kita ambil untuk create add-nya, ya. Kita ambil create add-nya, created add. Untuk create add kita gunakan saja fungsi carbon now, seperti ini. Nah, untuk supaya sinkron karbonnya kita harus use dulu di sini. Use illuminate, lalu /support, lalu karbon. Sip. Setelah itu kita redirect back, ya. Kita return redirect back with message-nya success. Untuk pesannya data image berhasil ditambahkan. Oke, kita coba tes, ya. Save all, lalu kita refresh. Image controller line nomor 40. Oke, sorry, di sini salah karena dia array, jadi harus menggunakan koma, jangan menggunakan titik koma, ya. Save all, lalu kita refresh, dan kita akan coba masukkan misalkan iPhone. Lalu untuk choose filenya, kita coba gunakan image yang ini. Kita add image. Kita tes. Oke, datanya nggak masuk. Kita coba komen dulu untuk validasinya, ya. Kita komen dulu. Save all. iPhone misalkan. Kita masukkan image-nya, lalu add image. Oh, ya. Ini ternyata yang ini yang salah, ya. Jadi, nah, usernya kita hapus dulu. Karena kemarin kita di copy langsung dari file kategori, ya.
Kita save all, kita coba refresh lagi. Yap, datanya masuk teman-teman semua. Ya, cuman di sini gambarnya belum muncul. Sekarang kita akan coba munculkan tuh gambarnya. Ya, fotonya kita tampilkan. Berarti di sini cara pemanggilannya ya yang ini kita cut. Lalu kita kasih tag img seperti itu. Untuk source-nya kita paste yang ini. Sorry, jadi double. Cuman kita masukkan ke dalam fungsi aset. Kita buat aset seperti ini fungsi dari bawaan Laravel-nya. Otomatis dia mengget dari halaman publik ya untuk setiap aset. Kita coba save all, lalu kita coba refresh. Yap, datanya muncul. Kita kasih style di sini. Kita kasih style. Stylenya misalkan width-nya. Width-nya kita kasih saja berapa 100 pixel ya. Kita kasih 100 pixel, save all. Yap, seperti itu teman-teman. Kita coba add lagi, misalkan sepeda. Choose file. Kita masukkan sepeda, add image. Ya, datanya muncul teman-teman semua. Oke, data image berhasil ditambahkan. Oke, teman-teman semoga bisa mengikuti dan juga bisa memahami bagaimana kita sudah bisa memvalidasinya, lalu mapping dari image, lalu insert ke dalam tabel image ya, dan juga di return back. Lalu setelah itu kita ditampilkan gambarnya di view-nya menggunakan for each loop seperti itu. Dan untuk video sekarang cukup dulu sekian. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan coba untuk update image ya teman-teman semua. Setelah ini kita akan coba untuk update image. Oke teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.